Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, setiap siswa adalah individu yang unik dan tugas kita sebagai seorang guru adalah memfasilitasi siswa dengan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya Ella Nofrianti dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi materi dari modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Yang kedua, inti dari filsafat pendidikan adalah perubahan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik merupakan penuntun bagi siswanya, di mana pendidik akan mendampingi, menuntun siswanya menurut kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Peran dan nilai guru penggerak. Seperti yang telah kita ketahui, ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak ke murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Suatu visi harus disusun dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan paradigma inquiry apresiatif untuk berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada di sekolah, menemukan hal-hal positif yang ada pada diri sendiri dalam organisasi atau dalam sekolah dan lingkungan di luar sekolah, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan, untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Inquiry apresiatif dapat diterapkan menggunakan model Bagja. Tahapan-tahapan dalam Bagja meliputi membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berdasarkan penerapan dari Bagja, akan muncul kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Dengan budaya positif akan memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran, dan akan menanamkan karakter positif dalam diri murid tersebut, sehingga murid dapat berpikir, bertindak, dan berkreasi sesuai dengan kompetensi diri yang dimiliki secara mandiri dan bertanggung jawab. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan mendefinisikan tujuan pembelajaran, menyiapkan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menarik minat murid untuk belajar, memanajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Tomlinson dalam bukunya mengemukakan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kedua, minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan dipelajari. Minat murid merupakan kecenderungan murid terhadap sesuatu. Penyesuaian pembelajaran dengan minat murid akan memberikan motivasi lebih kepada murid tersebut. Profil belajar murid merupakan cara yang dianggap oleh murid paling baik bagi dirinya untuk belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk.
Untuk membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, dapat diterapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan menyiapkan materi dalam berbagai format seperti buku, audio, dan video pembelajaran, memberikan teks yang lebih mudah dipahami bagi murid yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep, memecah materi-materi yang banyak ke bagian-bagian kecil, serta membuat kosakata kunci dan definisinya. Pembelajaran berdiferensiasi proses dapat dilakukan dengan memvariasikan proses belajar sesuai dengan kebutuhan murid, memberikan scaffolding sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, memberikan pilihan berdasarkan minat siswa, membentuk kelompok belajar tambahan bagi yang mengalami kendala, serta memberikan keleluasaan kepada murid untuk memahami konten secara berkelompok maupun individu. Dalam diferensiasi produk, siswa dapat menentukan output yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Pada diferensiasi produk, guru memberikan pilihan kepada murid atas tagihan atau output dan produk untuk menunjukkan pemahamannya pada materi yang baru, baik berupa tulisan, poster, audio, diagram, maupun video. Tingkat pengerjaan produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bagi siswa yang membutuhkan bimbingan, cukup dengan menjawab pertanyaan mengenai konten. Bagi siswa yang sudah cukup mahir, dapat membuat presentasi yang menjelaskan permasalahan sederhana. Sedangkan siswa yang sudah sangat mahir dapat menelaah masalah yang lebih kompleks atau membuat suatu inovasi. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Sumbawa, jangan lupa membawa nasi. Mari kita memfasilitasi siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak.